Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Siapa yang merasakan sukacita, mari kita berdiri, mari kita siapkan hati kita. Mari kita fokuskan hati kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat segala apa yang boleh kami nikmati, buat segala apa yang boleh kami terima di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan karena anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah hidup kami, fokus kami pada pagi hari ini Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan kami ya Bapa boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini.
Kudus-Mu ya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa ya Tuhan Yesus. Kami butuh Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah setiap hidup kami ya Tuhan.
tempat ini ya Tuhan. Kami mau terus bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh terus merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dan mari kita yang siap menuju Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kita fellowship-kan Bapak Ibu Saudara. Wow, Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu, orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus harus kalau memuji Tuhan itu jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Amin. Oke. Jadi kita siap bawa untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.
kita mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ada amplop-amplop di belakang kursi Bapak Ibu. Apabila sudah diisi, mari kita berdoa. Mari kita tumpang tangan atas persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sungguh hebat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat kesehatan kami Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan kami mau terlebih bersyukur ya Tuhan. Kami memberikan persembahan ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami boleh memberi dengan ketulusan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh memberi dengan sukacita Bapa. Kami percaya Tuhan persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dipersilakan maju ke depan untuk memberikan persembahan.
hebat, Bapa Gembala kami yang agung, Bapa segala-galanya dalam kehidupan kami, Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kami dan masa depan kami, Bapa yang telah membuktikan cintanya tidak terkalahkan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kami kembalikan kepadamu. Ampuni kelalaian kami, ampuni kekhawatiran kami, ampuni kerapuhan kami. Mungkin hari-hari ini kami hadir pada pagi hari dalam rumah-Mu, ingin memperbaiki hubungan relasi kami dengan Tuhan. Kami ingin Tuhan tahu, walau apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap cinta Tuhan. Terpujilah nama Bapa Gegantung selamanya, sampai selama-lamanya kami hanya menyembah Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami, dan bimbinglah acara sharing firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita percaya diberkati sama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Yes. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Apa kabar? Pasti memberkati atau pasti diberkati? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kasih salam kiri kanan, bilang kalau saya pasti memberkati. Ya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama dengan staf yang ada untuk waktu yang diberikan kepada saya melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana cara kita mendapat perlindungan Tuhan di hari-hari terakhir. Bagaimana caranya kita mendapat perlindungan Tuhan di hari-hari terakhir. Saudara, mungkin saudara jauh lebih tahu dari saya bahwa di depan kita, di depan jalan hidup kita, di waktu ke depan sebentar, sudah antri berbagai macam hal yang menyusahkan. Sudah antri, nanti datang satu-satu. Dan seperti biasa, ketika datang penderitaan, banyak iman yang goyah. Tidak bedanya juga seperti datang kelimpahan, banyak iman yang juga goyah. Persoalannya, menurut Amsal pasal 22 ayat 3, ada kata-kata bijak yang saya ingin angkat ke permukaan di awal khotbah. Amsal 22 ayat yang ketiga, persoalannya kita hari-hari ini harus menjadi orang bijak. Dan sikap orang bijak, kalau tahu di depan jalan hidupnya itu ada malapetaka, ada bencana, bahkan yang ngantri loh saudara, ngantri. Mereka sudah siap mengunjungi kita pada hari-hari esok. Saya tidak bernubuat atau saya tidak menyampaikan sebuah perkataan negatif. Tapi saudara, secara logika saya pikir saudara juga bisa menerima fakta yang saya sampaikan. Ya saudara, mari kita baca bersama-sama saudara yang kasih. Amsal pasal 22 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Yang setuju katakan amin. Bisa saudara kasih salam kiri kanan dan katakan, sepertinya Anda orang bijak ya. Gitu, amin. Gitu. Makanya kalau kita orang bijak, kita ngomongin sekarang saudara bagaimana cara mendapat perlindungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu dia tema yang kemudian kita dapat dari Amsal ini, gitu saudara-saudara. Sudah banyak cerita yang mengejutkan yang muncul gitu saudara ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ya saudara-saudara, saya tidak tahu situasi kondisi saudara, tapi menurut saya sepertinya gereja sedang akan memasuki fase seleksi iman. Dan itu harus dipersiapkan bagaimana cara menghadapinya. Saudara, membangun rohani itu tidak seperti makan cabai ya saudara. Kita makan langsung berasa pedas.
Membangun rohani itu lama loh saudara. Sementara di depan kita tidak berapa bulan ke depan lagi nanti sudah antri itu saudara. Menurut beberapa pendapat yang saya agak setuju saudara dengan narasi yang dia bangun, Juli saja saudara kita sudah akan berhadapan dengan sesuatu yang serius sekali. Juli. Membangun rohani ke arah Juli tinggal 2 bulan saudara-saudara. Dapat apa? Ibadah seminggu sekali. Waktu khotbah tidur separuh sudah. Terus mau dapat berkat apa? Dapat persiapan apa? Disuruh datang ke jam-jam doa. Tidak punya waktu banyak. Saudara tahu, salah satu tuntutan Tuhan di dalam 7 sidang gereja Kitab Wahyu adalah orang Kristen yang berkemenangan. Yang kalah nggak itu, bahkan yang kalah dicuekin. Mau tidak mau, saudara harus menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk bisa berkemenangan dibutuhkan persiapan, latihan, dan penggunaan senjata-senjata kerajaan Allah. Saudara apa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya menjumpai ayat Amsal 22 ayat 3 itu, lalu kemudian saya sandingkan dengan situasi kondisi yang terjadi sekarang, lalu muncullah satu doa. Tuhan, kami sebagai gembala, kami sebagai hamba-hamba Tuhan punya satu tanggung jawab, yaitu menjaga, merawat, memelihara, melindungi domba-domba gembalaan. Jangan sampai macet di tengah jalan. Maka kemudian kita berdoa. Dan kemudian di dalam salah satu doa Tuhan memberikan satu hikmat supaya saya menyampaikan sebuah rahasia tentang bagaimana cara kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Dan saya tidak mau memakai interpretasi, penafsiran. Saya mau mengajak saudara melihat sebuah catatan, bahkan beberapa buah catatan di dalam kitab Wahyu. Saudara kan tahu kitab Wahyu adalah sebuah kitab nubuatan yang membicarakan tentang apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, di sela-sela catatan kitab Wahyu itu ada statement-statement Tuhan tentang apa-apa yang membuat dia itu melindungi umat. Nah, saya ambil kebenaran itu, saya pelajari dan saya temukan ternyata di situ ada pesan tersirat yang kalau kita tangkap kita dapat tahu beginilah nanti cara Tuhan melindungi umat. Nah, sekarang kepentingan kita adalah karena kita akan menuju pada penggenapan apa yang dituliskan dalam kitab Wahyu nanti, ya lebih bagus kita ambil catatan itu dan kita jadi pegangan untuk kita kejar secara rohani agar kalau saudara ya, kalau betul Tuhan memegang perkataannya menurut kitab Wahyu dan kita ambil pesan tersiratnya dan kita penuhi dalam hidup kita, pasti kita akan dilindungi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pasti kita akan dilindungi. Sebab kalau kita sudah ambil itu kemudian Tuhan tidak melindungi kita, berarti itu adalah bohong. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6, saudara-saudara, coba saudara buka di sana, ada satu statement Tuhan tentang bagaimana dia memproteksi umat. Kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Atau mungkin bagusnya kita baca mulai dari ayat yang ke-5 ya saudara-saudara ya. Kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5, di situ dikatakan dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, apa itu situ? Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat yang ke-6. Surah ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi apa saudara? Halo, tetapi apa? Nah, kalau saudara baca itu ada pesan tersiratnya. Gitu, gandum jelai boleh naik, tapi minyak anggur jangan colek-colek. Di situ Tuhan kasih ultimatum, kasih statement, saya cover minyak dan anggur.
Apa arti minyak dan anggur? Saudara buka HP saudara buka AI, tanya dia, minyak anggur di Wahyu 6 ayat 6 itu artinya apa? Nanti saudara ketemu. Itu unsur-unsur Tuhan. Semua. Kalau begitu, usahakan pada hari-hari ini saudara memiliki minyak dan anggur itu. Karena siapa pemiliknya pasti akan ikut dilindungi. Kuda hitam di sini, saudara-saudara kekasih, dikatakan saudara kekasih, digambarkan sebagai sebuah gambaran akan datangnya malapetaka, krisis pangan. Makanya kemudian dikatakan gandum naik, jelai naik, tapi jangan pernah colek-colek minyak dan anggur. Karena ada unsur perlindungan Tuhan di situ, terasakan saudara ya, amin, amin. Nah saya tangkap itu, berarti nanti di hari-hari kita berjalan, itu saudara, orang Kristen tuh mesti lihat unsur-unsur apa saja yang membuat kita tuh jadi dilindungi Tuhan. Kalau memilikinya, garansinya tuh ada di situ. Lagi kita lihat di dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 4. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 4. Ya, saudara. Ya, ini kita akan baca sama-sama ya, saudara ya. Saudara sudah temukan? Kita baca sama-sama ya, saudara. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ayat selanjutnya, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Asap lubang itu, ayat yang ketiga, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya boleh dirusak. Itu pesan tersirat lagi tuh. Tadi di Wahyu berapa? Wahyu 6 ayat 6, gandum, jelai, welcome, melejit, lompat, tapi anggur, minyak, jangan colek-colek. Itu pesan bagus buat kita orang, saudara, untuk menemukan hal-hal apa saja yang menjadi alasan Tuhan itu memberikan perlindungan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, saudara kekasih, ini ada sesuatu yang ganjil kalau saudara baca. Saya mau tuntut kepada saudara sebentar ya, saudara. Mari kita kembali ke ayat yang pertama. Di situ dikatakan begini. Wahyu 9 ayat yang pertama. Saya lihatnya di sini lebih enak Pak Iwan, sorry nih saya ke belakang ya. Kalau di situ agak jauh nih saudara-saudara nih. Saya sudah +3 saudara-saudara. Jadi kalau backgroundnya gelap bagus tuh saudara. Saya bisa lihat. Saya lihat di sini saja. Ya, saudara. Di sini dikatakan begini saudara, Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Stop sampai ayat 1 dulu. Saudara lihat nggak ada keanehan di ayat ini? Ada yang aneh? Ada yang aneh? Halo? Ada? Yang aneh yang mana? Kenapa kuncinya? Anehnya di mana? Saya kasih tahu yang anehnya, saudara. Sudah perhatikan ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Aku melihat sebuah bintang. Dalam banyak translate, saudara-saudara, kata bintang di dalam perjanjian di dalam kitab Wahyu sering diterjemahkan seperti semacam barang-barang angkasa luar, seperti meteor, asteroid dan lain sebagainya. Makanya disebut sebuah. Amin. Amin. Oke. Lalu dikatakan apa, saudara? Aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Lanjut katakan, dan kepadanya. Ini bukan sebuah benda dong saudara. Amin. Itu yang aneh.
Dan kepadanya diberikan kunci. Kok dia dibilang sebuah bintang? Kalau dikatakan sebuah bintang, logika kita berarti itu barang atau benda, kan begitu saudara-saudara. Tapi kalimat selanjutnya berkata, kepada bintang itu diberikan kunci lubang jurang maut. Kalau begitu, siapa di bintang sebetulnya? Saudara bisa saksikan tuh nanti di jalan-jalan hidup kita, kalau kita masih diizinkan panjang. Yang setuju katakan amin. Bisa sudah kasih salam kiri kanan. Kita tunggu nih siapa bintang yang jatuh. Sebab apa? Dikatakan kepada bintang itu diberikan kunci apa saudara? Lubang jurang maut. Lalu di dalam ayat yang kedua lebih lagi dikatakan, saudara yang kasih, dikatakan ayat yang ke Wahyu 29 ayat 92. Maka dibukanya lah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tandur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Jadi bintang ini bukan benda, tapi barang hidup. Siapa dia? Dia diberikan kunci lubang jurang maut. Waktu dia buka, kemudian katanya saudara naiklah asap. Saudara, coba deh saudara cek di sejarah, ya. Saya lupa saudara nama gunungnya, saudara. Nama gunungnya Gunung Krakatau atau Tambora atau apa gitu, Tambora ya. Yang pada waktu dulu tuh meledak bleger gitu saudara. Itu asapnya kemana-mana. Kalau saya tidak salah baca sejarah, itu sampai Eropa gelap loh saudara. Sinar matahari nggak bisa tembus dalam beberapa waktu lama. Nah ini sepertinya diberi gambaran tidak jauh dari seperti itu. Ada satu kejadian besar. Siapa tuh bintang? Saudara cari, itu PR. Amin. Amin. Nah ayat yang ketiga saudara-saudara dikatakan apa? Ayat yang ketiga, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ayat yang keempat, saudara-saudara dikasih, dikatakan, dan kepada mereka dipesankan. Bencana itu ada dalam kendali Tuhan. Malapetaka ada di dalam kendali Tuhan. Dia tidak boleh egois, seenak-enak udelnya mereka tuh ngerusak tanpa kontrol sorga. Bayangkan hebatnya Tuhan saudara. Ini di hari-hari terakhir. Tapi catatannya lebih menyukakan hati kita. Dikatakan saudara, melainkan yang boleh di mereka rusak hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ini pesan kuat sekali. Berarti apa? Pada hari-hari terakhir nanti, saudara, orang Kristen itu memiliki meterai Allah itu penting kalau mau aman. Kita korek nanti, kita selidiki saudara arti meterai itu. Tapi yang pasti ayat ini memberikan satu sinyal kepada kita. Bencana boleh datang, pengerusakan boleh terjadi, tapi sorga mengetok palu. Hanya yang tidak memakai meterai sorga hancur. Berarti yang memakai sorga aman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu siapakah orang-orang yang tidak memakai meterai Allah, dan siapakah orang-orang yang memakai meterai Allah? Dan meterai itu bicara tentang apa? Nah, sebelum saya mengupas ke sana, saya mau kasih tahu sebuah fakta lagi di Alkitab. Di dalam kitab Wahyu pasal 13, kitab Wahyu pasal 13 ayat 15-16. Saudara-saudara buka di sana ya. Kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Di situ dikatakan saudara, atau mungkin kita baca sampai ayat yang ke-18 ya saudara. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 15, 1, 2, 3. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya atau pada dahi lagi. Saudara tahu yang diceritakan di sini siapa? 66. Siapa?
dedengkotnya 66 siapa? Antikristus. Saudara tahu bahwa pada hari-hari terakhir Antikristus pun akan memberikan meterai loh saudara di dahi para pengikutnya. Kalau sudah baca ayat yang ke-17 dan 18 itu lebih jelas lagi ya sudah seperti yang saya katakan tadi. Ayat yang ke-17 saudara yang kasih. Di situ katakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Dan ini merujuk kepada si Antikristus. Di pasal 9 ayat 4 tadi katakan saudaraku, kepada bintang yang jatuh itu diberikan kunci lubang jurang maut, lalu kemudian dibukalah lubang jurang maut itu, kemudian keluarlah asap yang katanya gelap begitu, dan kemudian dari sini keluar belalang-belalang yang dia punya daya rusak seperti kalajengking. Tapi pada waktu petaka itu datang, petaka itu muncul, Tuhan memberikan sebuah penggarisan. Yang kamu boleh rusak adalah orang-orang yang tidak memakai materai Allah. Di satu sisi saudara-saudara, ketika Antikristus berkuasa, maka dia memberikan materai kepada setiap anak buahnya agar bisa membeli dan menjual. Yang tidak mendapat materai itu tidak bisa hidup. Jadi sebetulnya di hari-hari terakhir itu ada perang materai. Tuhan memeteraikan, setan memeteraikan. Nah, karena Alkitab berkata bahwa materai itu ditaruh di dahinya, tentu ini kan sebuah penggambaran ya saudara-saudara. Kenapa saya katakan sebuah penggambaran? Untuk saat ini saya menganggap ini adalah sebuah penggambaran. Karena agak bingung juga ya saudara, kalau di hari terakhir itu saudara, kalau melihat orang Kristen jalan, itu ada stempel 66, ada stempel 66, ada stempel Allah, terus keliling-keliling kerja, saudara, pesiar, ada stempel Allah. Terus ada orang mengikut Antikristus 666 gitu saudara. Jadi kelihatan setan, kelihatan Tuhan kalau begitu cara saudara kan. Gampang sekali kan saudara-saudara kasih. Ini persoalannya merujuk kemana? Saya menemukan dalam sebuah catatan bahwa ketika kemudian Alkitab berkata meterai itu ditaruh di dahi saudara-saudara, ternyata itu berbicara tentang apa ya saudara? Berbicara tentang pola pikir manusia itu. Pola pikir manusia itu dikuasai oleh kealahan atau dikuasai oleh kesetanan. Sebab kalau orang dikuasai oleh meterai kesetanan, dia pasti anti Tuhan. Tapi kalau orang dikuasai meterai kealahan, dia pasti anti setan. Dan itu akan muncul di hari-hari terakhir. Bagaimana rupanya? Sederhana saudara, untuk saat ini ya, saya minta maaf saudaraku. Saya berharap saudara menerima dengan pikiran dewasa, karena saya tidak serta-merta ingin membawa saudara masuk kepada ranah-ranah yang lain kecuali ranah rohani. Begini saudara, ada sebuah contoh yang sangat mudah untuk kita lihat dari kebenaran ini. Saudara, di Indonesia sekarang ini tanpa sadar, amin, itu sudah terbelah menjadi dua. Ada masyarakat anti pemerintah, ada masyarakat yang pro pemerintah. 5 tahun yang lalu kita mundur, ada masyarakat pro Jokowi. Nah, jangan salah ya, ada masyarakat pro Jokowi, ada masyarakat yang anti Jokowi. Saudara lihat kelakuan mereka. Yang pro bagaimana, yang anti bagaimana? Saudara lihat. Saudara lihat yang pro bagaimana, yang anti bagaimana. Nah sekarang kita bawa ke dalam ranah kehidupan rohani kita. Ada orang yang anti Tuhan, ada orang yang pro Tuhan. Menurut saudara, projo itu digaji. Menurut saudara, orang pro pemerintah itu digaji masyarakat? Enggak. Apapun yang dibuat pemerintah didukung, disetujui. Bahkan mereka lewat podcast mereka menyiarkan
mengajak masyarakat, membuka masyarakat lewat apa namanya saudara komunikasi, lewat dialog dan lain sebagainya, untuk menunjuk bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini oke. Tetapi yang anti pemerintah selalu aja, selalu aja yang jeleknya, selalu aja bobroknya, selalu aja korupsinya, selalu aja. Bahwa benar atau tidak kan bukan suara mereka yang tentukan, suara ketok palu hakim kan saudara-saudara. Namun demikian, sadar atau tidak, itu sekarang sudah membelah masyarakat Indonesia. Ada orang Kristen kalau melihat Yesus itu jelek aja. Tapi ada juga orang Kristen kalau melihat Yesus itu bagus saja. Itu anti sama pro itu beda cuma di situ, saudara. Kalau udah urusan Tuhan, anti banget tuh saudara. Tapi kalau sudah urusan Tuhan, yes, kita dukung. Pro banget tuh. Udah ketahuan. Nggak usah dimeteraikan, udah kelihatan yang udah begitu tuh saudara. Tapi bisa saja bermain selubung nih saudara. Pura-pura pro padahal anti. Itu saudara kasih. Nah itu yang bahaya. Setuju katakan amin. Bisa saudara lihat kiri kanan. Dahinya lihat. Pro apa anti tuh udah kelihatan tuh saudara. Kalau udah ngomongin Tuhan, ngomongin jelek aja, Alkitab ngomongin cacatnya, jadi kurangi itu. Kayaknya yang sempurna dia aja tuh saudara. Disuruh gantiin Tuhan dia nggak mau. Kenapa? Takut diantiin sama orang lain. Tuhan Yesus tolong. Sampai seperti itunya. Saya mau tanya sama saudara, sorry itu saya nih saudara. Untuk hal-hal rohani, saudara hari-hari ini agak ngerem atau lost terus. Itu kelihatan pro-nya. Tapi kalau digituin, woi, ini rem dulu saudara. Sampai kampasnya panas loh saudara. Lu anti lu sebetulnya lu. Nama doang Kristen, tapi otak lu tuh otak anti. Yang model begini siapa yang mau lindungi di hari-hari terakhir? Coba suruh pikir aja sendiri. Bagaimana kita tak bercara? Bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan daripada Tuhan? Kalau pikiran, hati kita tuh anti, tapi kita tetap bertahan di tempat itu gitu loh saudara. Aneh nggak saudara? Kalau ada jemaat, ada hamba Tuhan tuh saudara yang kasih dalam Tuhan, nggak mau keluar dari gereja, tetap ada dalam persekutuan, tapi ngedukung, ngepro juga enggak. Kan konyol saudara-saudara. Menurut saya salah. Itu abu-abu banget tuh. Lebih bagus hitam-hitam, putih-putih. Kelihatan loh saudara. Yang hitam kalau buka podcast, laku loh saudara. Yang putih kalau buka podcast, laku juga saudara yang ngasih. Tapi endingnya nggak tahu ya. Begitulah saudara, menurut saya cara melihat materai dalam pikiran seseorang. Amin. Bisa saudara kasih salam kiri kanan. Semoga jenengan pro Yesus. Ya jangan projo. Wis mari katanya. Setuju katakan amin. Saudara, menurut saya begini, ketika kita melihat pesan tersirat ini, kita dapati saudara kasih. Kita dapati bahwa cara Allah melindungi pada hari-hari terakhir adalah bagaimana dia bukan memanipulasi ya saudara. Bagaimana dia mengisi pikiran kita sedemikian rupa sampai kita, maaf kata saudara, mati pun untuk Tuhan, kita pro kok. Kita memang pro Yesus. Kita bukan anti Yesus. Kita dukung Yesus. Apa Yesus pun kita dukung, kita support. Ada orang nyalain Yesus, kita lawan saudara-saudara, dia kasih. Itu pro. Bukan sekedar pandai, bukan sekedar pintar, bukan sekedar tahu, bukan sekedar berstandar tinggi kita punya pendidikan, tapi sikap kita pro. Nah, itu saja. Dan kemungkinan besar, saudara, itu akan menunjukkan kepada dunia siapa kita. Setuju katakan amin. Gereja sedang menghadapi apa hari-hari ini? Perang saudara apa? Saya mah nggak mau tahu. Saudara anti atau saudara pro? Habis pendetanya, welcome pendetanya, tapi Tuhannya kan Yesus.
membedakan situasi model seperti itu? Atau saudara sedang melecehkan Tuhan bahwa pendeta itu sama dengan gereja, bukan Tuhan sama dengan gereja? Pro atau anti? Ini kelihatan nih saudara, dari sini saja kita bisa keker nanti ke depan. Pantesan berkat saudara ada seret anti menurut saudara. Kalau saudara pro, saya percaya Tuhan pasti tolong kita semua. Setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara, sekarang berbicara materai. Bila mana seseorang itu mendapatkan atau mulai dimeteraikan oleh Allah? Supaya jelas semua. Menurut Efesus pasal pertama ayat 13, menurut Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di situ ditulis sebuah tulisan yang begitu jelas oleh Paulus. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikan itu bukan yang Dia minta, bukan yang diminta oleh kita, tapi yang dijanjikan Tuhan. Berarti kan saudara, kita lihat sebuah rencana besar begini. Ketika Tuhan melihat ada seorang pemercaya yang memenuhi standar sorga, Dia langsung meteraikan orang itu. Meterainya apa saudara? Meterainya apa? Roh Kudus. Saudara tahu, kalau seseorang membiarkan hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, maka yang muncul dari pemikirannya adalah hal-hal yang pro Kristus. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, saudara-saudara yang kasih, berkata begini. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 berkata begini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maka oleh karena itu kita bisa berbicara tentang kebenaran. Kita jadi pro, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengannya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau Roh Kudus itu datang, Dia pimpin kita punya pikiran untuk pro Kristus. Lah kalau roh setan yang datang, dia pimpin pikiran kita untuk anti Kristus jadinya. Nah, ini akan menjadi tameng buat kita orang di hari terakhir. Bencana boleh terjadi di luar, tapi yang memakai meterai Allah jangan colek-colek kata Tuhan. Itu adalah perisai kita orang. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi betapa pentingnya setiap orang Kristen mendapat meterai Roh Kudus. Saya mau coba netral, ya. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang masih kalau berbicara tentang Roh Kudus masih debat kusir, jegar. Itu saudara, it's okay, itu hak saudara. Tapi rumus Alkitab berkata, pada waktu kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, saya sudah percaya, tapi saya belum merasa seperti sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena menurut GBI, menurut karismatik, seseorang yang dimeterai dengan Roh Kudus ada tanda-tandanya, katanya begitu. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, kata ketika kamu percaya ternyata tidak serta-merta ketika seseorang berkata, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, langsung kemudian orang itu dimeterai dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena saya belajar dari Alkitab, ternyata saudara-saudara, bahkan para murid pun tidak langsung dimeteraikan. Saudara lihat pada waktu para murid dipilih Tuhan, mereka kemudian berjalan mengiring Tuhan, mereka menyertai pelayanan Tuhan selama 3,5 tahun. Tidak ada peristiwa yang namanya pemeteraian atau pemenuhan dengan Roh Kudus. Bahkan hidup mereka jatuh bangun dan jatuh. Setelah yang Tuhan Yesus di kayu salib, mereka kabur malah saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu pemercaya sebagai contoh teladan. Tapi apa kemudian yang terjadi? Tuhan masih berharap bisa bekerja sama dengan mereka.
Tuhan melawan mereka di Danau Tiberias. Ketika pada waktu itu mereka gagal menangkap ikan seekor pun, padahal mereka ada nelayan berpengalaman. Lalu dari pinggir pantai Tuhan berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk padamu?" Mereka serta-merta berkata, "Tidak ada, kosong. Zong nih hari, kita tidak dapat apa-apa." Lalu Tuhan katakan, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Kalau begitu caranya, saudara, mereka tidak berpikir panjang, mungkin lantaran karena mereka sudah semalam-malaman, sudah capek, sudah tidak bisa berpikir jernih. Mereka tebarkan saja itu jalan ke sebelah kanan. Dan pada waktu mereka tebarkan jalan itu ke sebelah kanan, mujizat awal terjadi. Mereka menangkap ikan. Waktu mereka menangkap ikan, Yohanes yang ada di perahu itu berkata, "Hei, itu Tuhan!" Mereka terkejut, "Apa? Itu Tuhan." Petrus mengambil bajunya, dia terjun, saudara-saudara kasih. Dia terjun berenang menuju ke Tuhan di pantai. Jadi kalau saudara lihat film di mana ada peristiwa di Danau Tiberias, ternyata mereka sudah sampai di pantai, berarti Petrus tidak berenang, saudara-saudara. Saya baru-baru nonton film sama jemaat di BSD. Nontonnya di bioskop lagi, saudara-saudara. Bareng-bareng kita sewa bioskop, filmnya film rohani. Kita tonton. Ternyata Petrus nggak berenang, saudara-saudara. Dia cuma loncat dari perahu, jebret, di pantai. Akhirnya tinggal segedengkul doang. Saya bilang, "Wah, nggak alkitabiah nih film." Mestinya si Petrus berenang. Nah, saudara-saudara, waktu Petrus berenang sampai menghampiri Tuhan, saudara, di pantai sudah ada ikan bakar dengan roti bakar. Makanya saya usul sama saudara, kalau perayaan kebangkitan mau alkitabiah, ya, konsumsinya roti bakar, ikan bakar. Itu mengingatkan kita pada peristiwa itu. Yang setuju katakan amin. Ada rasa pedas, ada rasa manis, ada rasa natural. Nggak masalah. Ini kadang ini saudara, gereja akhir zaman suka robah-robah sejarah, saudara. Malah papeda, saudara. Malah dicari-cari. Enggak, Alkitabiah tuh ada di mana tuh dicari-cari. Amin, Pak. Amin. Mari kebangkitan ya. Apa? Konsumsi nasi kotak malah. Enggak, Alkitabiah di gereja. Tahun depan apa Iman ya? Ikannya ikan Petrus. Tahun 2011 saya diizinkan Tuhan ke Israel. Sampai di Danau Galilea, kita dikirim ke restoran. Dia bilang, "Pak Yosef," saya waktu itu pemimpin rohani, saudara, gini-gini nih, keren juga nih. "Pak Yosef, duduk. Kita makan ikan Petrus." Waduh, sudah. Saya tanya, "Ini ikan kayaknya saya kenal nih." Gitu, saudara. Saya bikin ikan Israel sama ikan Indonesia, beda kan, saudara? Namanya ikan Petrus kan, saudara. Kayaknya saya kenal. Saya coba telusuri, ya saudara tahu, ikan mujair, saudara. Ikan mujair doang kita mesti ke Israel belinya. Tahu begini kita makan di Ciputat juga kenyang, saudara. Itu ongkosnya bisa beli kios di pasar sambil jual di barang. Saudara bisa bayangkan, waktu Petrus sampai di pantai ada ikan bakar atau roti bakar. Lalu kemudian Tuhan kata, "Apakah kamu masih saya lebih daripada semua ini?" Yes. Yaudah. Berarti balik lagi jadi murid ya. Berarti komitmen lagi jadi murid ya. Siap. Nah, Petrus kan paling tua. Yang lain tuh adik-adiknya. Gimana yang tua? Yang tua oke, yang belakang oke semua tuh, saudara. Petrus oke, semua oke. Makanya orang tua di sini baik-baik kalau ngambil keputusan. Saudara nggak oke, yang lain kabur semua nih, saudara yang kasih tuh. Kalau saudara yang tua-tua oke semua nih sama Tuhan, mesti yang muda-muda oke. Yang setuju katakan amin. Kasih salam kiri kanan bilang, makanya yang tua jangan belagu gitu. Itu saudara. Yang tua suka belagu. Udah tinggal nunggu umur terakhir kalau sudah belagu banget. Udah deket-deket Tuhan aja dah, saudara. Amin. Nah, setelah mereka melihat ikan bakar roti bakar itu apa terjadi? Tuhan katakan, "Oke,
Saya setuju kita bangun lagi, kita revisi lagi hubungan kita bangun relasi kita lagi. Siap. Jadi murid siap. Oke. Tapi sebentar ya. Jangan langsung pergi seperti kemarin. Tunggu di loteng Yerusalem. Saudara tahu di Israel sekarang yang namanya loteng Yerusalem, kita orang GBI paling dilarang sembahyang di situ. Apalagi kalau ada orang Parisinya tuh, imam-imam tuh suruh jenggotnya sama topinya tuh suruh, sama jubah hitamnya. Melihat orang karismatik datang, pasti dia samperin tuh. Jangan berdoa lama-lama. Pesannya begitu, saudara. Nah, ngapain kita datang dari Indonesia lama-lama? Saudara kan tahu GBI kan, saudaraku. Saudara tahu kan karismatik kan, saudara. Kalau berdoa, belum sesegukan, belum bahasa roh, belum nangis, belum sujud, belum berdoa namanya. Terus dibilang jangan lama-lama ya. Puji Tuhannya waktu kami sampai di sana, apa tuh? Maghrib sudah kasih. Aja di luar. Oh, ini tuh rupanya ada waktu bagaimana di sana si orang Parisi ini sudah penjaga tuh imam ke belakang nggak nongol. Nah kan sudah tahu GBI Indonesia lihat kesempatan, teriak semua sudah, ada setengah jam Padahal loteng Yerusalem itu sejarah dari Roh Kudus itu dicurahkan. Maksud saya cerita begini maksud saya, saudaraku. Ternyata pada waktu para murid menjadi murid, amin. Ternyata mereka nggak langsung dimeteraikan. Ada jatuh bangun pemikiran, sampai pada akhirnya Tuhan meteraikan pikiran mereka. Tuhan buat pikiran mereka sedemikian rupa sehingga mereka betul-betul pro Kristus. Akibatnya apa? Saudara lihat setelah kejadian kepenuhan Roh Kudus terjun di Yerusalem, amin. Saudara lihat, Petrus diancam, Yohanes diancam. Mereka katakan, lebih baik kami taat kepada Allah daripada kami taat kepada manusia. Penjara nggak ada masalah. Dulu mana berani Petrus ngomong begitu. Petrus dulu anti Tuhan, walaupun dia murid Tuhan. Kenapa? Dia yang nyangka. Apalagi Yudas, dia yang jual. Masa model begitu dibilang pro? Tapi setelah peristiwa penuhan Roh Kudus, otak mereka, otak Tuhan, bahkan mati buat Tuhan. Oke. Dan saudara tahu sejarah kematian daripada Petrus? Dia mati dengan kepala terbalik dalam kondisi tersalib. Saudara tahu cerita sebelum dia mati dengan kondisi terbalik begitu? Saudara tahu? Nggak tahu kan? Suruh gembala saudara undang saya lagi kok. Saya ceritain detil saya cerita sama saudara. Begitulah cara pendeta cari sesuap nasi. Enggak. Saya cuma bercanda karena saya lihat saudara mengantuk-antuk. Saya takut khotbah saya nggak selesai. Jadi saudara, ternyata kalimat ketika kamu percaya kamu dimeteraikan itu adalah sebuah kalimat yang utuh satu paragraf katakan. Tapi dia kejadiannya tidak langsung. Saudara lihat di keluarga Cornelius, Kisah Rasul pasal 10, itu kejadiannya mereka sudah lama jadi orang percaya. Tapi kemudian ketika Tuhan menyuruh si Cornelius memanggil Petrus di rumah Simon penyamak kulit, saudara-saudara yang kasih, baru Roh Kudus turun di situ. Saudara lihat kejadian pada waktu saudara di jemaat Efesus. Jemaat Efesus di dalam Kisah Rasul pasal 19. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya merasa ada sedikit panggilan menuju ke arah situ. Saya berharap saudara dengar saya bicara, memberikan sedikit perhatian, bahkan memberikan 1-2 menit di dalam doa pribadi saudara. Tolong bantu doa saya. Saudara, saya tahun ini sudah 60 tahun, usia sudah 60. Kalau Tuhan kasih izin saya, 15 tahun lagi berarti 75 tahun saya. Saudara tahu cita-cita saya? Saya ingin habiskan hidup saya buat Tuhan. Karena saya tahu kalau saya habiskan buat dunia itu bodohnya saya. Sudah tua bisa apa? Dapat apa? Mau ngapain lagi? Mau tambah-tambah dosa lagi? Kan bodoh saudara. Mendingan saya amanin jalan saya ke surga. Bagaimana cara saya mengamankan jalan saya ke surga? 15 tahun loh saudara-saudara. Itu bukan waktu yang lama loh. Apalagi kalau diselangi, apalagi kalau dihiasi dengan antrian bencana di depan kita.
Di belakang saya ada berapa jemaat saudara-saudara yang mesti dipertanggungjawabkan. Saya sendiri harus persiapkan jalan saya untuk ketemu Tuhan saya. Entah bagaimana saudara, saya menangkap satu beban ilahi di hati saya untuk mengingatkan kepada gereja-gereja agar saudara miliki materi Allah. Itu garansi perlindungan nanti di akhir zaman. Saudara baca di satu kisah yang sangat miris sekali. Ketika Apolos masih Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah apa saudara? Daerah-daerah pedalaman. Dia nggak main di kota besar. Dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Ayat yang kedua dikatakan sama saudara, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Logikanya saudara begini ya. Rasul Paulus itu pergi ke pedalaman. Kan saudara tahu kan arti pedalaman apa? Lalu yang ditanya cuma satu. Yang pertama kali ditanya, kalian sudah terima Roh Kudus belum? Lu kenapa ditanya itu? Masih bisa bertahan aja mereka jadi orang Kristen masih bagus di pedalaman kok saudara. Tapi Paulus katakan, kalian sudah terima Roh Kudus belum? Sudah lihat jawabannya. Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Sudah bisa bayangkan gak kalau manusia ini tinggal sekarang, lalu mereka tidak tahu tentang Roh Kudus, lalu mereka akhirnya mendatang, lalu bencana-bencana ngalir sesuai dengan urutannya itu saudara, meterai, cawan, sangkakala. Mereka tidak punya meterai, mereka orang Kristen yang dibantai habis tuh. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang peduli sama orang begitu? Paulus, rasul besar, dia masuk pedalaman. Saya tersentuh loh saudara. Tadi kami bicara, Pak, Bapak Gembala tanya, Pak Yosef masih pelayanan misi? Masih. Pelayanan misi itu pelayanan ke pedalaman saudara, ke daerah-daerah, ya ke gereja-gereja kecil yang masih bisa ibadah aja masih bagus saudara-saudara. Ini nggak usah bicara tentang Roh Kudus lagi deh. Nah, kalau cuma mempertahankan ibadah saja, eksistensi ibadah saja, tidak naik ke tingkat yang lebih tinggi, mau jadi apa dia nanti di akhir jalan? Siapa yang peduli? Saya nangis, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan izinkan, biar saya pergi ke pedalaman deh. Saya kasih tahu dia orang, ini penting untuk perlindungan akhir zaman buat mereka. Kalau di gereja-gereja besar, saudara-saudara, mungkin orang payu. You know that payu? What this mean payu? Payu itu bahasa Jawa. Orang laku, nggak laku, kalau dikatakan besar. Tapi di pedalaman saudara, yang ngertinya cuma segitu-gitu, siapa yang mau tumpang tangan atas mereka? Siapa yang peduli? Saya pikir Tuhan, saya daftar. Saya tinggal tunggu konfirmasi. Amin, saya berangkat. Saya mau habisin 15 tahun. Selesai. Amin. Saudara, saya baca lagi ya, menghabiskan ya saudara. Kisah 19 ayat yang kedua tadi sudah, yang ketiga saudara. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat selanjutnya berkata, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang daripadanya, yaitu Yesus. Ayat yang kelima saudara mungkin kasih, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya berkata saudaraku, dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat yang ke-7 ayat yang terakhir, jumlah mereka adalah kira-kira loh saudara, yang namanya kira-kira artinya apa? Bisa ya, bisa enggak, ini bisa 10, bisa 11 nih saudara. Yang nulis juga dia nggak ngeliat kan saudara, dia ngasih nama Tuhan. Yang namanya gereja pedalaman mana ada sebanyak ini saudara yang kasih kan? Cuma 12 orang, Paulus susurin loh saudara, hanya untuk tempat tangan supaya orang itu punya meterai Allah. Saya pikir-pikir, ya ampun Tuhan, ini hati Rasul nih mulia banget ya. Nggak mata duitan nih, nggak mata kotak besar nih. Halo, demi kira-kira 12 orang dia jabanin saudara bahasa. Keren nih Rasul. Kadang kita malah lihat di kota besar bukannya model begini, malah bersaing-saing yang macam-macam saudara-saudara, yang buat Roh Kudus jadi kagak betah. Sementara kita perlu dia untuk perlindungan kita menghadapi bencana.
Setuju katakan amin. Kayaknya udah lama sih khotbah. Udah 50 menit. Pantesan Pak Iwan dong. Iya Pak Iwan ya. Kalau enggak berarti satu lagi kemungkinannya Pak Iwan ngantuk. Cuma itu aja. Saudara, jadi hari ini saya mau sampaikan renungan. Bagaimana cara kita memperoleh perlindungan? Meterai. Ini pikiran pro Kristus. Pro Kristus. Minggu ini saya mendapat satu hal yang, saya bersaksi terakhir ya saudara. Minggu ini saya mendapat satu hal yang membingungkan saya, tapi menyukakan hati saya. Bukan berarti pamer ya saudara. Saya sedang menggumuli sebuah permintaan, permohonan kepada Tuhan. Karena satu kebutuhan dan satu masalah. Saudara tahu, tiba-tiba, kalau saya nggak salah saya berdoa Senin atau Selasa gitu saudara. Tuhan tolong, amin. Saudara, semua hari berjalan seperti biasa, Rabu, Kamis seperti biasa. Tapi Pak Iwan, tiba-tiba Jumat pagi saudara saya ditelepon sama Kolonel Dokter Gigi, Kolonel TNI ya, Kolonel TNI Dokter Gigi namanya, lalu dia punya status, dia punya titel lagi 1, 2, 3. Dia itu koordinator dari pegawai tentara sama pegawai ASN dan tentara TNI di RSPAD yang Kristen. Dia bilang sama saya, Pak Yosef, bisa melayani nggak di kapel kita hari ini? Wih, mendadak banget Pak. Ada acara apa Pak? Acara ulang tahun dari seorang brigjen, dokter, namanya, terus dia punya titel itu panjang banget sudah kasih. Oh ya, Pak, sorry, mendadak banget Pak. Saya grogi nanti nih. Ya, saya tahu Pak Yosef. Pak Yosef bisa nggak? Saya baru sekali. Saya rasa saudara seperti Tuhan jawab saya punya doa. Kamu mau nggak saya jawab doa? Mau. Jalan. Saya jalan saudara. Saya siapkan 2 khotbah. Sama seperti tadi saya siapin 2. Saya grogi saudara. Saya ngeliat wajah saudara saya grogi. Saya sudah mau ngebayangin. Aduh nanti saya duduk sama jenderal-jenderal. Benar saudara. Saya duduk persis di kiri kanan depan belakang jenderal, di belakangnya prajurit lagi, saya kolonel ke bawah tuh saudara yang kasih. Nah dia ngobrol lah saudara yang kasih lingkungan dan dunia TNI. Saya kan pendeta, pangkat saya yang paling rendah di situ. Saya PLT saudara. Pembantu letnan 1. Enggak, PLT pelayan Tuhan men. Ya, saya PLT saudara. Aduh. Dia ngomong tinggi-tinggi, tambah mendem saya. Saya mau khotbah apa depan dia orang? Sementara saya lagi berdoa Tuhan, khotbah apa? Saya bisa dapat suara begini saudara. Yosef, kamu mau khotbah di depan tentara, harus keras. Hilang rasa grogi saya saudara. Oke. Saya maju, saya sikat saudara-saudara. Nggak ada yang banyak ngomong. Selesai khotbah saya disalamin. Jenderal padahal gitu saudara. Mantap. Saya pulang dengan ringan meninggalkan persekutuan dengan hati bebas. Ketimbang tekan. Baru keluar parkiran dapat telepon lagi dari teman senior. Pak Yosef, sore ini saya ulang tahun ke-74. Pak Yosef bisa khotbah dia cara ulang tahun saya. Ini gimana sih khotbah? Kok dadakan semua gitu saudara. Tapi ingat ya saudara, kadangkala ketika Tuhan mau menjawab doa, hal-hal yang di luar nalar logika itu bisa terjadi. Buat kita pro aja saudara. Mau ada persiapan nggak ada persiapan, sikat aja saudaraku. Kalau kita khotbah belepotan, ya salah dia kenapa lu menang dadakan? Gitu dong saudara. Iya dah, ya resiko berarti udah dipikirin dong saudara, ya kan? Ya saya datang, saya sikat lagi, jepret. Dia komen lagi, mantap, selesai dengan mantap, singkat, padat, mantap. Ayo kita makan. B1, B2, B3, B4, ada tuh makanan yang dimakan. Syukuran sudah dikasih.
Saudara tahu, saya tangkap itu sesuatu. Begitulah kalau cara Tuhan ingin memberkati seseorang untuk menjawab doa. Dia kasih tantangan, jawab. Oke Tuhan, pro Kristus. Tuhan berkati saudara ya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu pujian yang berkata, takkan pernah ku sesali. Lupa. Takkan pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari tadakan kedua tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan sorga memeteraikan pikiran, sehingga aku menjadi pribadi yang pro Kristus. Pro Kristus, bukan anti Kristus. Ketika Tuhan merepotkan hidupmu, engkau malah bersuka cita karena engkau pro Kristus. Bahkan ketika Tuhan menuntut engkau melakukan sebuah pengorbanan, engkau bersuka cita karena engkau pro Kristus. Kiranya Tuhan membersihkan pikiran-pikiran yang anti Kristus. Materai itu diberikan kepada setiap kita. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisi, kau tetaplah awan penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah awan penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah awan penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami semua mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan taburan firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
kesempatan ya Tuhan untuk datang di gereja ini Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa, terutama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu Pak Yosef Ibrahim yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau yang memberkatinya berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Oh Tuhan, tambah-tambahkan terus imannya Tuhan, tambah-tambahkan terus Tuhan hikmat dan akal budi daripada Engkau ya Tuhan buat hamba-Mu ini ya Bapa. Kau berkati juga istrinya, anak-anaknya Tuhan, serta cucu-cucunya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Iwan dan Pastor Florin Tuhan, serta anak mereka dan Albert ya Tuhan, sebagai pemimpin di gereja kami ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Apapun yang mereka gumulkan Tuhan, biarlah Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, henti-hentinya kami berdoa ya Tuhan buat Pastor Iwan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolongnya ya Tuhan, agar supaya Tuhan pastor kami ini Tuhan boleh sembuh total ya Tuhan, sehingga dapat Tuhan Yesus melayani kami Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Bapa, dengan tubuh yang sehat dan kuat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan pada hari ini yang telah melayani Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, pelayanan mereka ya Tuhan, baik itu mereka yang bekerja, berusaha ya Tuhan, bersekolah Tuhan, atau apapun bentuknya Tuhan pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapa. Biarlah Engkau yang membuat mereka semua berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir pada hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka ya Bapa. Oh Tuhan segala, oh Tuhan Yesus, pekerjaan yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan ya Tuhan, oh biarlah Engkau juga yang membuat mereka semua berhasil ya Bapa. Kalau ada di antara jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit ya Bapa, biarlah oleh bilur-bilur darah-Mu yang kudus ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau mereka sedang berbeban berat ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengangkat beban berat mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau di antara mereka ada yang sedang membutuhkan pekerjaan ya Bapa, biarlah Engkau juga yang membukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau juga yang menjamah hati dan pikiran mereka ya Tuhan, agar supaya minggu depan ya Tuhan, mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Juga pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan padamu Tuhan hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, maupun yang belum memberi Bapa. Biarlah Engkau juga yang memberkatinya ya Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan untuk guna keperluan Tuhan Yesus di gereja kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan buat tetangga kami kiri kanan muka belakang ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah dengan keberadaan gereja di tempat ini ya Bapa, banyak jiwa-jiwa di seputar gereja kami ini dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa, baik itu daratannya, lautannya, udaranya, ekonominya ya Tuhan, terutama politik di negeri kami ini ya Bapa. Biar Engkau juga yang memberkatinya ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami ya Tuhan, pemimpin yang paling terbawah sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka. Taruhlah di hati mereka roh takut akan Engkau Tuhan dalam memimpin negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Biarlah perlindungan tangan kasih-Mu menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tiada kurang suatu apapun. Sebelum kami kembali ke rumah kami ya Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita
manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita, menuntun setiap langkah kita. Dia juga yang akan memampukan setiap kita untuk hidup benar di hadapannya. Dan dia juga akan memampukan kita untuk pro Kristus, untuk berpikir seperti dia berpikir. Dan dia juga akan membantu